Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winnie Dewi Puspita, NIM 192111137 dari kelas HES 3D. Di sini saya akan melanjutkan untuk menyampaikan materi mengenai inti pemikiran dari Muhammad Abid Al-Jabiri serta relevansi pemikiran beliau terhadap studi tafsir. Jadi, pemikiran beliau yang paling terkenal seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya yaitu mengenai Naqd al-Aql al-Arabi atau kritik nalar Arab. Tadi juga sudah disampaikan bahwasanya mengapa disebut kritik nalar Arab bukan kritik nalar Islam, itu sebenarnya belum ditemukan pasti mengapa disebut sebagai kritik nalar Arab, tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya disebut dengan kritik nalar Arab karena Muhammad Abid Al-Jabiri itu sendiri kan lahir di wilayah Arab. Jadinya beliau ingin seperti mengembalikan tradisi masyarakat Arab dan merelevansikannya di kehidupan modern. Nah, kemudian apa yang menyebabkan Muhammad Abid Al-Jabiri ini kemudian mempunyai pemikiran seperti itu? Tadi juga sudah disampaikan bahwasannya tujuan beliau adalah mengubah tradisi yang kurang relevan dengan realitas dan bersikap eksis terhadap tradisi yang relevan serta menolak kelompok transformatif serta idealistiknya secara realitas. Keduanya tidak dapat menjawab modernitas. Nah, beliau sendiri itu juga dikenal sebagai tokoh filsafat karena dari pemikirannya, kritik nalar Arab ini melahirkan 3 epistemologi penting dalam perkembangan Islam. Jadi, Muhammad Abid Al-Jabiri ini sendiri sebenarnya beliau itu ingin berusaha menghidupkan tradisi Islam atau yang disebut dengan turas atau warisan yang masih perlu. Karena apa? Karena tradisi Islam itu sendiri itu merupakan segala sesuatu yang secara asasi itu berkaitan dengan aspek pemikiran dan peradaban Islam. Tetap saja yang namanya peradaban Islam selama ini itu juga tidak jauh dengan yang adanya tradisi. Jadi mulai dari tradisilah yang namanya kebudayaan dan peradaban itu ada. Nah, pada masa itu masyarakat Arab itu sebenarnya masih sekedar mengenal halal dan haram saja. Jadi masyarakat pada masa itu memang benar-benar belum melihat sesuatu itu dari sisi lain. Misalnya seperti melihat dari sesuatu itu melihat dari sisi sunnahnya, mubahnya, makruhnya, haramnya, tapi hanya terpatok pada halal dan haram. Nah, di sini Muhammad Abid Al-Jabiri sendiri itu juga meneliti tentang kebudayaan dan pemikiran Islam. Langsung saja untuk 3 epistemologi penting yang harus dipahami ya di sini dalam kritik nalar Arab yang merupakan pemikiran dari Muhammad Abid Al-Jabiri, yaitu yang pertama adalah bayani. Jadi bayani ini merupakan metode pemikiran yang menekankan otoritas teks atau nas, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, di sini yang dimaksud secara langsung itu berarti apa yang sudah disampaikan atau yang tertera di teks itu ya sudah dipahami itu. Kemudian secara tidak langsung ini menggunakan akal, tetapi berbeda dengan akal yang nanti akan dibahas di epistemologi burhani. Di bayani akal itu bisa digunakan, tetapi bukan berarti
kita itu menggunakan akal sebebas-bebasnya, itu tidak, tetapi tetap bersandar pada teks. Jadi di Bayani ini yang lebih utama atau yang lebih ditekankan itu adalah teks, dan itu yang digunakan adalah teks atau nas Al-Quran dan hadis tentunya. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu ada irfani. Irfani itu bisa juga disebut dengan makrifat. Berbicara soal irfani itu sama seperti kita mendengar kata sufi. Jadi kita tahu bahwa seorang sufi itu memang seperti benar-benar mendapatkan katakanlah cahaya ilahi. Nah, jadi mereka memperoleh pengetahuan itu melalui transformasi atau nakal dan rasionalitas atau akal, dan pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh itu melalui penyinaran hakikat dari Tuhan. Jadi setelah mereka melakukan olah rohani itu, mereka seakan-akan mendapatkan sesuatu atau hakikat dari Tuhan. Nah, yang di irfani ini disebut dengan kasyf. Nah, di irfani ini sendiri itu juga didasarkan dari hati nurani yang suci, sehingga ketika sama ya seperti seorang sufi yang hatinya itu memang benar-benar bersih, benar-benar bahkan melakukan sesuatu itu memang benar-benar karena Tuhan, sehingga saking bersihnya hati nuraninya itu, dia bisa mendapatkan seperti cahaya dari Tuhan itu, sehingga Tuhan menyingkapkan sebuah pengetahuan kepada dia. Jadi irfani ini kalau menurut saya itu lebih sama ya, hampir sama dengan sufi. Jadi sama-sama seperti mendapatkan kekuatan dari Tuhan, seperti itu. Dan irfani ini sendiri itu lebih cenderung kepada rasa simpati dan empati. Yang selanjutnya yaitu ada burhani. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, burhani itu merupakan pembuktian untuk membenarkan sesuatu, dan burhani ini lebih menekankan pada akal, rasionalitas, dan logika. Nah, bedanya dengan bayani, kalau bayani tadi kan akal itu digunakan tapi tidak sebebas-bebasnya. Jadi akal itu digunakan secara tidak langsung, akal digunakan tetapi tetap bersandar pada teks. Sedangkan burhani ini itu murni memang akal kita yang bekerja, rasionalitas kita. Jadi untuk memahami kesesuaian rumus-rumus yang diciptakan oleh akal manusia dengan hukum-hukum alam, jadi burhani itu akal. Jadi bisa disimpulkan ya dari ketiganya tadi bahwa bayani itu penjelasan. Jadi yang melahirkan pengetahuan dari teks, yang menjelaskan maksud suatu pembicaraan dengan menggunakan lafaz yang paling baik atau komunikatif. Sedangkan irfani itu makrifat, yaitu berhubungan dengan pengalaman atau pengetahuan langsung dengan objek pengetahuan, tetapi ini bersumber pada intuisi, bukan pada teks. Jadi irfani itu lebih kepada itu tadi, hampir sama seperti sufi. Nah, kemudian burhani itu bersandar pada kekuatan natural manusia berupa indera, pengalaman, dan akal dalam mencapai pengetahuan. Nah, sebenarnya ketiganya ini hampir sama dengan kalau dalam filsafat itu orang-orang barat itu biasanya terkenal tentang rasionalisme, empirisme, dan pragmatisme. Tetapi rasionalisme, empirisme, dan pragmatisme ini tepatnya untuk wilayah
natural science, humanity, dan social science. Sedangkan untuk bidang Islamic studies sendiri itu seringnya ya ini disebut dengan bayani, irfani, dan burhani. Jadi di sini sebenarnya keduanya itu sama-sama berbau filsafat, hanya saja yang membedakan mungkin kalau secara filsafat umum ya itu tadi rasionalisme, empirisme, dan pragmatisme. Tetapi secara filsafat Islam itu bayani, burhani, dan irfani. Nah, kemudian bagaimana ketiganya itu sebagai epistemologi dalam perkembangan Islam ya khususnya. Nah, menurut Muhammad Abid Al-Jabiri sendiri, dari ketiganya itu sebenarnya yang merupakan bisa dibilang penghambat atau yang membuat masyarakat itu stagnan, tidak berkembang, itu adalah justru epistemologi irfani. Karena apa? Karena di irfani ini mereka hanya memikirkan bahwa semua itu dari Tuhan, mutlak dari Tuhan, sehingga ya sudah apa yang mungkin diperintahkan atau diberikanlah Tuhan, ya sudah saklek, itu yang kita lakukan. Jadi benar-benar kalau menurut saya akal ini tidak bisa berkembang seperti itu. Nah, Muhammad Abid Al-Jabiri sendiri ini justru menginginkan untuk epistemologi irfani itu dihilangkan, atau bahkan jika tidak dihilangkan itu diminimalisir, dikurangi porsinya. Sehingga di sini beliau lebih memperkuat antara epistemologi bayani dan burhani. Bahkan beliau itu cenderung lebih mengutamakan atau lebih mendahulukan epistemologi burhani dulu baru bayani. Mengapa? Karena metode burhani itu kan kita ketahui sebagai metode yang itu menggunakan akal atau rasional. Nah, beliau menganggap bahwa jika metode burhani itu diperkuat, maka juga akan menguatkan metode bayani atau teks seperti itu. Nah, kemudian apakah ketiga epistemologi itu tadi relevan dengan studi tafsir? Menurut saya iya. Karena apa? Jadi Muhammad Abid Al-Jabiri ini sendiri selain ketiga epistemologi itu tadi juga melihat sesuatu itu dari pendekatan historis filosofisnya. Tetapi di sini yang lebih ditekankan adalah historisnya ya, karena beliau pun juga sebenarnya walaupun di zaman yang modern, beliau itu juga inginnya tidak meninggalkan tradisi gitu. Jadi justru bagaimana sih tradisi itu bisa relevan dengan kehidupan modern. Nah, relevansi ketiganya itu tentunya sangat relevan di studi tafsir, apalagi dengan metode atau epistemologi burhani dan bayani. Karena apa? Al-Quran itu sendiri juga tidak bisa jika dipahami hanya sebatas teks atau terpatok teks, tetapi akal pun juga harus bermain. Akal, kemudian niat dari kitanya, tujuan kita untuk menafsirkan Al-Quran itu bagaimana, itu penting. Jadi menurut saya ketika epistemologi ini sangat-sangat relevan dalam studi tafsir. Nah, selain itu memang ya filsafat itu bisa disebut sebagai induknya, mungkin induk dari ilmu-ilmu yang lain. Jadi mendengar kata filsafat pun saya sendiri juga merasakan bahwa sepertinya rumit, karena memang filsafat itu butuh penalaran. Tetapi faktanya ketika kita bisa menguasai filsafat itu, kita melihat ilmu-ilmu lain pun itu juga bisa masuk gitu loh. Ketika logika dan akal kita itu sudah bisa main ya, katakanlah bisa main, itu menalar ilmu yang lain pun itu juga bisa. Jadi memang benar jika filsafat itu disebut sebagai induk dari ilmu-ilmu yang lain. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya mengambil referensi
dari materi yang saya jelaskan tadi, yaitu dari jurnal Al-Hikmah tentang filosofi dan peradaban Islam, itu dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Sumatera Utara. Kemudian ada jurnal Diskursus Islam tentang kritik nalar Arab, tinjauan kritis atas pemikiran tiga pendekatan. Kemudian ada jurnal Syiar, yaitu epistemologi Bayani, Irfani, dan Burhani Al-Jabiri, dan relevansinya bagi studi agama untuk resolusi konflik dan peace building. Itu sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.